film jelek. Nah, menurut kawan-kawanku tercinta sekalian penonton Cinecrip, apa arti dari film jelek? Sebenarnya ada banyak alasan ya kenapa sebuah film itu bisa dibilang jelek. Misal kalau dari skrip tuh bisa karena banyak plot hole di ceritanya, atau continuity di storytellingnya tuh nggak enak, nggak mulus, penokohannya lemah, dangkal, atau di directing misal pacing sutradara nggak asik, nggak nyaman diikutin, pilihan shotnya ngaco, dan segala macam. Banyak banget alasan kenapa sebuah film bisa dibilang jelek. Tapi buat gue tuh ada beberapa kejelekan yang bisa dibilang keterlaluan lah. Dua di antaranya ini. Satu, di saat sebuah film itu nggak sensitif sama isu di sekitarnya. Dan dua, kalau misal sebuah film itu secara nggak sadar mengcounter argumennya sendiri. Nah, Argantara punya kedua hal itu. Pertama tuh, ini film nggak sensitif. Kenapa? Karena film ini jelas meromantisasi nikah muda. Meromantisasi itu nggak harus secara gamblang ngomong pro, iya ayo dukung gitu, nggak selalu seperti itu ya. Namanya meromantisasi itu adalah bentuk menutup mata sama keburukan-keburukan suatu hal, menggambarkannya dengan lebih indah dari realitanya. Dan gak semua romantisasi itu buruk sebenarnya. The Fabelmans kemarin bikinan Spielberg yang bagus banget itu romantisasi loh. Dia meromantisasi kehidupan masa kecil dia yang gue yakin tuh jauh lebih berat, jauh lebih menyakitkan daripada apa yang kita lihat. Dan itu gak masalah. Romantisasi yang buruk adalah di saat hal yang diromantisasi itu berbahaya. Salah satunya ya nikah muda. Ceritanya ini soal Argantara dan Sheira. Mereka ini teman satu SMA yang di umur 16 tahun tuh terpaksa menikah gara-gara bapaknya Sheira utang budi sama almarhum bapaknya Argantara. Buat ngebales utang itu mereka bikin perjanjian secara tertulis kalau anak mereka bakal nikah. That was an asshole move. Ortu bajingan itu gue bilang. Kenapa anak yang mesti bayar utang lo coba? Kenapa lo ngorbanin hidup anak lo buat ngebayar utang lo sendiri? Oke, lo utang budi sama seseorang, sama temen lo, terus dia misal meminta untuk membalas hutangmu kepadaku, tolong nikahkan anak kita. Kalau misalkan lu bener-bener care sama anak lu tidak akan mengiyakan itu. Lu lebih memilih lu terus berhutang, lu dosa sebagai manusia daripada mengorbankan anak lu sendiri. Orang tua yang baik akan seperti itu. Dan misal oke deh, dinikahin nih ya, dijanjikan akan menikahkan kedua anaknya. Kenapa di perjanjian itu lu nggak sekalian menulis menikah di usia berapa gitu yang udah proper, misal 23 kek, 25, ya 23 gitu misalkan mau agak muda, atau 22, atau lulus kuliah gitu misalkan. Karakter-karakternya ini orang kaya dan berpendidikan loh. Nggak make sense. Kecuali bapaknya Sheira ini misal orang miskin banget, terus dia bekerja sebagai pembantu atau sopir di rumahnya bapaknya Argantara gitu, dan dia nggak punya power untuk melawan. Nah itu mungkin masih masuk akal. Tapi ini enggak, ini keduanya setara men. Apakah ortunya maksa? Well, kalau dilihat sekilas ya, enggak. Dan ini jadi senjata filmnya untuk ngomong, enggak, kita nggak pro nikah muda. Ada adegan gini, ibunya Sheira tuh sempat ngomong ke Sheira, semua kembali pada keputusanmu sendiri. Terkesan membebaskan pilihan. Kalau cuman mendengar kata-kata itu, iya, terkesan membebaskan. Tapi omongan itu terjadi pas Sheira lagi ada di depan bapaknya yang mendadak opnam, mendadak nggak sadarkan diri, hipertensi. Di opnam di situ dia cemas, terus kemudian ibunya cerita soal gimana bapaknya Argantara dulu menyelamatkan nyawa ayahnya. Ayahnya hampir meninggal dan sekarang bisa meninggal lagi. Itu lo pikir Sheira tuh punya cukup kekuatan gitu, punya cukup hati untuk menolak? Apa dia sampai hati buat ngomong, wah tetep enggak deh, tetep aku nggak mau menuruti keinginan ayahku? Apa dia sampai hati? Enggak lah. Apa yang kita lihat itu adalah contoh guilt trip kawan-kawan. Kayak secara halus ngomong, ya nggak apa-apa sayang kalau kamu nggak mau menuruti permintaan ayah. Tapi kalau misalkan kamu nggak mau menuruti permintaan ayah, kamu bikin ayah berdosa, terus nanti kamu akan menyesal pas ayah meninggal karena nggak mau membantu ayah. Tapi ya nggak apa-apa, kamu bebas gitu. Wah, orang tua brengsek. BTW, si Argantara ini adalah pemimpin geng motor ya, ala Dilan gitulah. Murid bandel, terus Sheira ini murid teladan. Jadinya pas nikah tuh Sheira pusing karena si lakinya itu pulang malam terus dalam kondisi bonyok. Dia lebih mentingin gengnya. Bahkan di saat si istri lagi hamil, itu si Argantara lebih memilih untuk membela teman-temannya di geng, untuk stay di sana melawan geng musuh. Bininya di rumah sendirian, hamil, takut dia karena berpotensi dikeluarkan dari sekolah karena belum siap menerima kehamilan. Dan film ini menggambarkan semua itu sebagai sebuah proses perjalanan cinta sejati yang penuh pengorbanan
pengorbanan. Nah, itulah yang disebut romantisasi, kawan-kawan. Dan lu lihat semua konflik tadi ya. Argantara pengen ngumpul mulu sama gengnya, terus si Shera belum siap hamil, terus masih pengen sekolah. Itu semua terjadi karena apa? Ya karena mereka masih muda. Itu gue sampai nggak habis pikir nih. Itu hal yang secara wajar dirasakan sama seorang remaja, sama bocah. Makanya ada anjuran jangan nikah muda, karena secara psikis memang belum siap, masih pengen main, masih pengen nongkrong, masih pengen bebas. Dan itu wajar, itulah anak muda, itulah remaja. Inilah poin kedua yang di awal video tadi sebut ya. Filmnya tuh mau menunjukkan romantis kok nikah muda. Nikah muda itu doable kok, bisa dilakukan selama lo punya kemauan. Tapi di saat bersamaan juga nunjukin kalau nikah muda itu ngedatengin masalah-masalah yang nggak akan muncul kalau nikahnya di usia yang lebih proper. Itulah yang gue sebut dengan mengkonter argumennya sendiri. Di luar soal nikah muda itu, apakah film ini tidak punya keunggulan? Well, kalau lu lihat production value-nya sih kelihatan solid ya, kelihatan lumayan mahal. Terus si Guntur Suharyanto seperti biasa bisa mengemas kamera work dengan oke, dengan cakep. Terus koreografi actionnya juga surprisingly a bit solid. Dan walaupun naskahnya itu klise ya, romance remaja klise, tapi at least chemistry-nya Natasha Wilona sama Aliando itu ya lumayan enak ditonton lah. Lumayan bisa bikin senyum-senyum di beberapa titik pada saat mereka nggak lagi ngomongin pernikahan. Jadi pertama dia coba beralih dari sinetron ke film. Gue selalu yakin Aliando ini punya potensi yang gede banget. Cuma satu aja sayangnya, dia belum dapat proyek yang bisa memfasilitasi kualitas dia. Gue menyadari kelebihan-kelebihan tadi. Kalau Argantara itu memang punya beberapa keunggulan, tapi buat gue kelemahannya jauh lebih fatal, jauh lebih esensial dan nutupin kelebihan-kelebihan tadi. Karena gitu lo pikir, siapa target penonton Argantara? Ya remaja, anak SMP SMA. Penonton hari pertamanya itu ada sekitar 101.000 penonton. Misal 60% aja dari 101.000 itu adalah target market mereka. Dan gue yakin lebih dari 60% ya. Tapi let's say 60% aja dari angka itu adalah target marketnya. Berarti ada 60.000 remaja yang dalam satu hari itu nonton Argantara. Dan nantinya akan terus bertambah sampai ratusan ribu. Remaja Indonesia beraneka umur, beraneka latar belakang, dari yang kaya sampai yang miskin, dari yang punya edukasi memadai sampai yang bahkan mungkin nggak tahu apa itu safe sex, apa itu nikah muda, apa itu keluarga berencana, dan lain-lain. Studio tempat gue nonton waktu itu tuh diisi 80% lah, sekitar 80% penonton remaja. Dan mereka pada saat melihat film ini ya ketawa ketiwi, melting, bilang oh gemes banget, romantis, dan lain-lain. Jujur gue takut, karena gini, gimana kalau pas mereka pulang dari nonton mereka jadi berpikir nikah muda itu fine, atau bahkan mereka bermimpi untuk nikah muda ngikutin jejaknya Argantara sama si Shera. Dan gimana kalau nggak ada orang-orang yang mengedukasi mereka? Karena tadi gue bilang ini penontonnya pasti dari beraneka macam background. Nggak semuanya itu misal orang berpendidikan, nggak semuanya itu orang yang sekolah tinggi, nggak semuanya orang kaya atau yang punya orang tua care dan mau ngajarin soal seks dan pernikahan. Gimana kalau ada anak nih yang sama sekali tidak terpapar sama semua itu, datang nonton film ini terus berpikir, wow, gue nikah pas SMA, pas masih 16 tahun, romantis juga ya, lucu, bisa tinggal bareng pacar gue dan bisa bebas seks dan lain-lain, tanpa dia tahu dinamika emosinya beratnya seperti apa. Terus buat perempuan fisiknya itu berbahaya kalau dia hamil, itu dia nggak tahu semua itu. Lu bayangin deh, artinya isu ini mau lo konservatif kayak mau lo woke, kayak mau lo right wings, mau lo left wings, ya emang dianggap punya urgensi tinggi. Karena tadi kayak gue bilang, dari sisi manapun ada bahayanya. Sisi medis, ceweknya hamil, belum siap, belum cukup umur, bisa membahayakan nyawa. Terus dari segi mental, psikis, misal menghadapi sesuatu yang belum siap, cekcok tiap hari, bisa depresi dan segala macam. It's fucking dangerous. Dan film ini dengan sangat tidak bertanggung jawab ya, dengan sangat berani sekali, cuma karena pengen mengeruk duit dari para remaja polos itu, meromantisasi nikah muda. Oh, satu lagi yang mengganggu nih. Tapi ini bukan soal ceritanya kalau yang ini. Bukan soal nikah muda dan segala macam. Di third act-nya nih, babak ketiganya tuh ada sekitar 5 menitan kalau nggak salah. Adegan yang nampilin lightingnya tuh flashy gitu, kedip-kedip dengan sangat kuat, warna biru, dan nggak ada warning, nyala terus di awal film maupun sebelum adegan tuh nggak ada warning sama sekali. Tuh nggak usah yang punya penyakit deh, nggak usah yang menderita epilepsi, gua yang sehat ya, 5 menit ngeliat pek gitu, pusing banget rasanya. Bahkan setelah beberapa menit tuh gue beberapa kali harus nunduk ngeliat ke bawah karena nggak kuat.
mau muntah rasanya. Ini bukan kayak yang misal di Pengabdi Setan 2 kemarin yang agak ada nyala mati di klimaksnya, itu yang kayak gini tuh bener-bener bung warna biru dan pantesan mereka nggak sadar kalau nikah muda itu bahaya. Orang urusan lighting aja mereka nggak sensitif sama mata sendiri kok. Oke, skor ya buat Argantara gue kasih 1,5 dari 10. Ini angka yang sepanjang gue ngisi review di Cinecrip belum pernah gue kasih. Karena buat gue film-film yang seperti ini nih, yang nggak peka sama masalah-masalah di sekitar yang sebenarnya sangat dekat dan sangat nyata, itu jauh lebih bahaya, jauh lebih ngeselin. Buat gue tuh masih lebih baik film kayak Rumah Kali Urang yang memang kalau ditinjau dari segi penceritaan, dari segi acting, dari segi visual dan lain sebagainya, dari segi filmis apapun, lebih jelek jelas daripada Argantara. Tapi at least mereka nggak membahayakan apapun. Buat menutup video ini, izinkan gue mengutip kalimat dari reviewnya mendiang Roger Ebert buat film North. Roger Ebert ini adalah kritikus favorit gue yang menginspirasi gue buat nulis review di blog sejak 12 tahun lalu. Gue ngerasa kalimat ini sangat mewakili perasaan gue ke Argantara. I hated this movie. Hated this movie. I hated this movie. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.